Assalamualaikum, selamat pagi Sobat JK. Senang sekali saya Diti Oktivira membersamai Sobat JK dalam obrolan JK. Obrolannya akan membahas mengenai dinamika kebijakan publik dan pelayanan publik yang ada di Kota Yogyakarta dalam rangka menjadikan Kota Yogyakarta sebagai kota yang maju dan sejahtera. FYI ini Sobat JK, hari ini kita lokasi syutingnya ada di lapangan Balai Kota Yogyakarta dan di belakang saya ini ada lapangan, kemudian ada Geraha Pandawa di mana masyarakat maupun internal Pemkot Jakarta seringkali mengadakan berbagai kegiatan di lokasi ini. Nah, ngomong-ngomong soal balai kota nih, selain tadi saya menyebutkan ada balai kota nih, ada lapangan dan juga ada Geraha Pandawa, kita akan ngobrolin tentang balai kota di dunia maya yang direpresentasikan dalam aplikasi Jogja Smart Service. Nah, mungkin Sobat JK nih ada beberapa yang udah familiar dengan Jogja Smart Service, bisa akses JSS dengan CCTV, atau pelayanan pengaduan, kemudian kependudukan dan sebagainya. Nah, jadi hari ini saya akan ngobrolin JSS lebih dalam dengan pencipta JSS yaitu Bapak Joko Marianto Eskom MEng. Beliau merupakan Kepala Bidang Sistem Informasi dan Statistik Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Mbak Diti. Disapa dulu Pak Sobat JK Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat JK yang kami banggakan, pada kesempatan pagi hari ini saya bersama Mbak Diti. Kita akan ngobrol-ngobrol ringan tentang Jogja Smart Service, yang mana program ini merupakan salah satu dari kegiatan kita untuk transformasi digital gitu ya. Semoga ini nanti obrolan-obrolan kita bermanfaat buat teman-teman dari sobat kita. Amin. Nah, kan nggak semua Sobat JK ini Pak tahu tentang JSS ya Pak ya. Mungkin ada beberapa yang udah pernah akses, mungkin ada beberapa yang masih apa sih JSS, biasanya kita langsung datang ke balai kota aja. Nah gitu, sebenarnya JSS itu apa sih Pak dan perjalanannya tuh kayak gimana? Ya, jadi JSS atau Jogja Smart Service itu sebenarnya merupakan salah satu representasi dari Balai Kota Maya, di mana pemerintah Kota Yogyakarta berusaha untuk menyediakan layanan berbasis digital yang bisa diakses secara online, real time gitu oleh masyarakat maupun pegawai. Karena kewajiban pemerintah ini kan ya melayani pegawainya, ya melayani masyarakat gitu. Nah, JSS ini sendiri sudah kita launching sejak tahun 2018. Wah, udah lama ya Pak? Sudah berarti lama sekali sebetulnya. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini perkembangan untuk pengguna layanan digital ini cukup menggembirakan, di mana sudah tercatat ini 242.000 akun lebih dari JSS ini, baik itu warga kota maupun warga non kota. Jadi ini terkait dengan Jogja Smart Service ini sering ada pertanyaan, itu kalau warga non kota bagaimana? Boleh, silakan. Selama itu memang memerlukan layanan dari pemerintah kota, tidak ada batasan, siapapun bisa kita layani melalui Jogja Smart Service. Jadi dalam perkembangannya sendiri sejak di launching di tahun 2018 versi 1 itu, kemudian kita ada perkembangan di tahun 2019. Di 2019 di mana perbedaan versi 1 dan versi 2 itu bahwa tadinya 2018 ini aplikasi ini terkesan eksklusif, mau masuk untuk mendapatkan layanan walaupun hanya layanan informasi harus menggunakan login. Nah, di tahun 2019 ini juga atas masukan dari berbagai pihak kita sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan juga masukan-masukan dari berbagai pihak itu. Kemudian di tahun 2019 itu kita launching yang versi 2 sehingga masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi tanpa perlu login. Iya. Itu. Kemudian di tahun 2021 ini yang cukup signifikan. Jadi di tahun 2018, 2019 versi 1 dan versi 2 ini baru tersedia di platform untuk Android dan web. Nah, mulai tahun 2021 kita sudah rilis versi 3 yang mana itu sudah tersedia juga versi iOS. Itu sampai dengan kemudian di versi 5 hari ini sudah cukup baik, artinya dari versi 5 ini kemudian kita cukup banyak perkembangannya, di mana layanannya sudah lebih dari 230, baik itu layanan jasa, administrasi maupun informasi yang bisa diakses melalui Jogja Smart Service. Jadi perkembangannya tuh pesat ketika COVID ya Pak ya? Ya, waktu COVID 2019 ini memang kenaikan akunnya cukup signifikan. Jadi memang di samping masalah hal-hal yang kemudian dampaknya
kurang menggembirakan, tapi di satu sisi kemudian ini memberikan dampak yang cukup tinggi terkait dengan penggunaan layanan digital. Gitu. Jadi waktu itu kan memang untuk mendapatkan vaksin saja kan orang sering harus antri, Iya, mungkin mau mencari informasi di mana tempat vaksin yang masih kuotanya masih ada juga kesulitan. Belum lagi kemudian pada waktu itu misalnya antri vaksin itu mungkin kita nggak tahu ada yang sudah terkontaminasi, sudah kena gitu kan. Pada saat kumpul justru kemudian bisa terjadi penyebaran di area itu. Nah, dengan aplikasi Jogja Smart Service waktu itu, jadi masyarakat bisa tahu di mana yang mau, di mana akan ada kegiatan vaksinasi, kemudian vaksinnya apa, kuotanya berapa, kemudian proses vaksinasi sudah sampai nomor antrian berapa, sehingga masyarakat datang ke sana itu tinggal nunggu beberapa saat, tidak sampai kemudian menimbulkan antrian yang cukup panjang. Iya, gitu. Sementara kan pas itu tatap muka nggak boleh ya Pak ya sebenarnya, nggak boleh, sangat dihindari. Gitu. Jadi secara tidak langsung waktu tahun 2020 hingga saat ini ya Pak, Pemkot tuh sudah siap ya, bahkan sebelum COVID pun sudah siap untuk transformasi digital itu ya? Ya, jadi transformasi digital ini kan sebetulnya kita sudah siapkan sejak tahun 2015. Waktu itu kita membuat namanya Master Plan e-Government gitu ya. Sejak tahun itu ya itulah representasi dari pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk mengembangkan layanan publik secara elektronik. Makanya kemudian di rentang waktu 3 tahun ini kita cukup intens untuk mengembangkan sistem elektronik, sehingga di tahun 2018 kita launching Jogja Smart Service itu. Mantep banget. Nah, kalau tadi kan kita udah ngobrolin beberapa hal ya Pak ya di belakang balik layar lah JSS sebelum tahun 2024 ini. Nah, kalau sekarang Pak, gimana sih Pak kabar JSS sekarang? Apakah ada kebaruan atau seperti apa di dalam menu-menunya atau misal tampilannya? Ya, jadi beberapa hal kebaruan di JSS ini pertama terkait dengan interface ya, antar muka yang digunakan itu juga beberapa hal banyak yang kita sederhanakan sehingga masyarakat atau pengguna JSS lebih mudah untuk mengakses suatu layanan. Kemudian yang kedua, ini kita merespon terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu kan merupakan isu yang cukup hangat dan tentu data pribadi ini merupakan hal yang sensitif ya. Jadi itu mendapat perhatian kita dengan serius, sehingga kita secara arsitektur, konstruksi sistem itu memang kita maksimalkan untuk perlindungan data pribadi. Apalagi kemarin ada isu terkait dengan kebocoran data di PDNS gitu ya. Nah, itu kan juga masyarakat bertanya-tanya bagaimana data kami yang ada di Pemkot. Iya, padahal kan data pribadi di dalam JSS kan juga banyak ya Pak ya? Banyak sekali, dan alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan BSSN ya. Sehingga kita dibantu cukup banyak untuk untuk proses-proses mekanisme untuk perlindungan data pribadi, kemudian sampai ke support dari sisi teknologinya juga dari BSSN. Jadi memang kolaborasi ya Pak ya. Jadi untuk memastikan bahwa masyarakat yang mengakses layanan ini itu benar-benar terlindungi dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya Pak ya? Ya, betul Mbak Diti. Jadi memang pada saat kemarin di versi 5 itu kan sempat dari beberapa teman kita yang akan menggunakan aplikasi JSS ini, kok sekarang registrasinya ribet ya kan gitu. Karena kemarin memang kita proses registrasinya kan memang harus ada swafoto, swavideo gitu ya. Memang agak repot itu ya. Yang namanya aman itu pasti berbanding terbalik dengan nyaman kan begitu. Jadi memang agak repot karena di satu sisi kami harus memastikan bahwa orang yang menggunakan identitas itu bisa dipastikan memang adalah orang yang berhak. Nah, sehingga kita memang mau nggak mau harus memperlakukan hal itu, bahwa kemudian kita bisa memastikan siapa sih yang menggunakan identitas itu, sehingga tidak akan ada fraud terkait dengan penggunaan data pribadi. Berarti sudah dipastikan. Memangnya sekarang kalau dari saya ya Pak, mungkin aplikasi-aplikasi yang lain kan juga pakai swafoto. Jadi untuk memastikan ya Pak, kalau kita tuh memang benar-benar safe gitu di JSS ya. Ya, jadi memang ini kan menjadi tantangan sendiri gitu ya.
Justru yang kadang-kadang kita heran pada saat mereka harus bersuah foto untuk pinjol, mungkin ya mereka nggak keberatan gitu. Mungkin kepentingannya beda. Nah, kepentingannya beda. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan kita bagaimana meyakinkan kepada masyarakat, walaupun kita nggak boleh jumawa bahwa sistem kita pasti aman, paling tidak kemudian kita harus bisa memberikan menaruh kepercayaan masyarakat. Betul. Bahwa kita menjaga data pribadi itu dengan serius. Nggak main-main ya Pak? Nggak main-main, itu memang ya data itu kan aset ya Mbak ya. Betul. Itu jadi pasti value-nya tinggi lah, apalagi itu menyangkut data pribadi. Betul, betul sekali. Nah, ngomongin tadi Pak, kan kita udah ngomongin tentang JSS saat ini. Kalau kemarin-kemarin ini kan ketika masa pembangunan kemudian sampai saat ini, pasti kan mungkin daerah-daerah lain atau bisa jadi unit-unit kerja yang lain ada yang sempat kayak yang ngintip Pak, pengen tahu gitu loh Pak, sebenarnya JSS itu seperti apa. Kemudian hal itu kan jadinya ada kayak potensi replikasi atau bahkan bisa mempelajari JSS seperti apa. Gimana sih Pak pendapatnya tentang hal tersebut? Ya, jadi di JSS ini kan memang sistem yang terintegrasi ya Mbak ya. Jadi memang kemudian untuk direplikasi ini secara teknis bisa dan lebih mudah kalau itu ibaratnya dari pihak-pihak yang akan mereplikasi itu masih kosong lah kondisinya, belum ada sistemnya itu. Iya. Itu pun dengan konsekuensi kemudian regulasinya juga harus ngikutin regulasi yang ada di Pemkot kan begitu. Nah, sehingga karena ini sistem besar itu justru memang untuk replikasi itu memang agak sulit kalau kemudian JSS ini diambil secara keseluruhan itu. Nah, pengalaman kami saat ini terkait dengan replikasi ini memang dari teman-teman pemerintah daerah lain itu lebih banyak mengadopsi dari sisi konsep dan penggunaan core system JSS-nya. Jadi core system JSS-nya itu bagaimana kemudian proses integrasinya, teknologi yang digunakan untuk integrasinya, teknologi yang digunakan untuk SSO-nya. Nah, teman-teman biasanya diskusi dengan kami hal-hal yang seperti itu, Mbak. Jadi kalau replikasi kemudian JSS diterapkan di pihak lain, itu karena di bawahnya ini layanannya banyak sekali. Betul. Kemudian setiap daerah pasti punya kebijakan lokal masing-masing, memang akan ada hambatan di situ. Gitu. Tapi kalau untuk teknologinya kita welcome lah kita. Teman-teman sudah banyak yang belajar dengan kita. Kemudian jadi biasanya nanti dari pejabat-pejabat tinggi yang datang ke Jogja gitu, begitu lihat bagus itu ngirim tim teknis untuk belajar dengan kami, diskusi dengan kami. Jadi teknologinya sih seperti apa sih, konsepnya seperti apa. Nah, selama ini jadi lebih banyak yang direplikasi adalah dari sisi konsep dan teknologi-teknologi yang digunakan. Yang jelas kita terbuka ya Pak untuk diskusi semacam itu ya untuk kita terbuka Mbak, karena gini yang namanya IT ini kan dimensinya sangat luas. Betul. Gitu ya. Bagaimanapun setiap orang yang datang ke kita itu pasti juga memberikan insight tersendiri lah. Pasti mereka juga punya pengalaman-pengalaman yang mungkin kita justru belum pernah gitu ya. Itu jadi ya kita lebih pada konsepnya diskusi lah dengan teman-teman di luar itu gitu. Mantap sekali. Nah, kalau tadi kan kita udah ngomongin replikasi, Pak. Kemudian saat ini rencana inovasi dari JSS itu seperti apa sih, Pak? Apakah mungkin ada terkait dengan kolaborasi dengan pihak lain selain di luar Pemkot atau seperti apa, Pak? Ya, jadi pengembangan JSS sendiri yang pertama memang terkait dengan kita expand dari sisi layanan. Jadi semakin banyak layanan yang akan kita sediakan di Jogja Smart Service. Makanya konsepnya adalah Balai Kota Maya. Betul. Jadi apapun yang layanan yang disediakan oleh Pemkot untuk masyarakat bisa diakses secara digital. Nah, ini kita juga di samping kita mengoptimalkan dari teman-teman di perangkat daerah yang menyediakan layanan-layanan publik, kita juga berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Seperti kemarin terakhir kita dengan kepolisian, Mbak. Jadi di JSS itu di aduan itu sekarang sudah ada aduan itu kategorinya kepolisian. Itu pada saat mengadukan ke kepolisian lewat JSS otomatis ini laporan ini langsung sampai ke kepolisian. Wah, gitu ya Pak. Berarti enggak harus dari Pemkot dulu, habis itu langsung ke polisi gitu ya Pak? Nggak perlu? Langsung nggak perlu, jadi secara otomatis kan, secara prinsip kan kita itu harus membuka kanal itu seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengakses sebuah layanan kan begitu. Jadi ya seperti kepolisian sendiri walaupun mereka sudah punya sistem sendiri, tapi karena juga melihat potensi bahwa pengguna JSS juga cukup besar, nah itu kan kemudian juga mereka dengan sangat terbuka
untuk bekerja sama dengan kita, kemudian lapor lewat JSS pun bisa. Wah, gitu. itu baru banget ya Pak. Baru ya, itu banget maksudnya. ini sebenarnya layanan ini sudah banyak dimanfaatkan masyarakat, tetapi sebenarnya launching resminya belum ini sebenarnya. Tapi kerjasama kita dengan kepolisian dan dengan Pemkot sudah clear gitu. Tinggal nanti istilahnya pukul gongnya aja. Gitu. Wah, mantep banget Pak. Ada lagi nggak Pak yang mau disampaikan terkait dengan JSS maupun rencana-rencana JSS ke depan gitu Pak? Ya, jadi mungkin tadi saya sampaikan terkait dengan perluasan layanan yang berikutnya, mungkin kaitannya dengan apa yang sudah kami sampaikan di depan tadi, ini kaitannya dengan perlindungan data pribadi. Ini Betul. kami cukup serius dan ini kita sebentar lagi mudah-mudahan nanti di bulan Agustus kita bisa rilis yang versi 6. Wah. Ini secara sistem ini perlindungan data pribadinya akan lebih bagus lagi gitu. Sehingga mudah-mudahan kebocoran data bisa dihindari. Terpaksa bukan terpaksa ya, tapi kalau misalnya dalam kondisi terburuk datanya bocor, ini pun tidak serta-merta data itu akan bisa dibaca oleh masyarakat. Jadi kita menggunakan enkripsi atau penyandian seoptimal mungkin di penyimpanan data pribadi. Itu yang kita di versi 6 gitu. Iya. Kemudian juga kita sediakan fasilitas untuk mengakses sebuah layanan dengan voice di versi 6 Wah. itu. Jadi misalnya mau mengakses layanan tentang perizinan misalnya, ya, tinggal diaktifkan voice-nya dan perizinan. Nah, nanti menu terkait dengan perizinan itu sudah akan muncul di JSS. Kemudian secara tampilan juga nanti kita juga akan ada penyegaran-penyegaran gitu biar masyarakat juga nggak jenuh gitu ya. Dan tentu tidak hanya semata-mata penyegaran saja, tetapi juga bagaimana kemudian interaksinya antara pengguna dan sistem ini juga bisa menjadi lebih nyaman. Oke. Satu lagi Pak, kalau misal ada Sobat JK nih yang kesulitan ketika mau akses JSS, itu bisa ada helpdesk-nya Pak atau seperti apa gitu sih Pak? Ya, jadi salah satu standar pelayanan publik itu memang kita harus menyediakan layanan konsultasi dan aduan. Betul, nah, betul. Ini di JSS juga ada. Nanti di sana ada menu helpdesk JSS. Nah, di sana teman-teman kita yang ini siap untuk selalu memberikan arahan, mungkin layanan konsultasi terkait dengan JSS. Dan ini memang kalau di jam kerja saya jamin responnya cepat gitu ya. Kalau di luar jam kerja itu memang ini tergantung dari teman-teman memang gitu. Tapi secara prinsip bahwa layanan di JSS ini kan memang ada dua Mbak. Ada yang kita sudah memanfaatkan teknologi juga untuk menjawab secara otomatis. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa terjawab atau tidak memuaskan dari penggunanya. Nah, kita sediakan layanan helpdesk JSS yang dikelola oleh teman-teman yang memang bertugas untuk melayani konsultasi dan aduan terkait dengan JSS. Gitu. Kalau helpdesk itu kan melalui aplikasinya ya Pak? Melalui Kalau aplikasinya. misalkan ada Sobat JK yang mau masih, aduh ini kurang nih pakai helpdesk, kalau misal datang ke kantor gitu boleh nggak sih Pak untuk tanya-tanya gitu? Datang ke kantor dipersilahkan, kita terbuka, tapi tentu dengan mekanisme yang sudah ditetapkan. Jadi di samping di kantor Kominfo sebenarnya kan kita punya front office-nya JSS di MPP, Mall Pelayanan Publik. Nah, silakan warga mungkin Sobat JK kalau pengen menggali informasi lebih banyak terkait dengan JSS bisa datang di MPP. Nanti kalau masih di MPP, wah belum puas nih, silahkan datang ke pabriknya di Diskominfo. Iya. Ketemu Pak Joko, apa ketemu yang lain Pak? Nah, ketemu yang lain pun nggak masalah, karena saya rasa begini. Jadi JSS ini hal yang luar biasa menurut saya, bahwa kemudian sekarang semua pegawai ini sudah bisa menjadi agen perubahan. Artinya setiap ketemu orang pegawai Pemkot itu pasti tahu JSS lah gitu. Itu menurut saya hal yang mungkin tidak bisa dicapai oleh semua pemerintah daerah ya kalau kita jadi bagaimana kemudian internalisasi ini cukup masif di tempat kita. Jadi betul. pegawai kita mungkin dari yang di front office sampai bapak-bapak pejabat tinggi di pemerintah kota itu sudah cukup paham dengan JSS, dan ini ya sesuatu yang luar biasa gitu. Baik, ada lagi Pak yang mau disampaikan sama Sobat JK nih Pak untuk terakhir nih Pak dalam segmen ini Pak. Oke, untuk Sobat JK yang pertama tentu kami untuk menyelenggarakan layanan-layanan secara digital ini masih banyak hal yang perlu ditingkatkan, dan kami juga berharap dari Sobat-Sobat JK itu kemudian
bisa menjadi partner kita untuk memberikan masukan-masukan untuk penyempurnaan, pengembangan agar JSS menjadi lebih baik lagi. Betul. Dan tentu silahkan tunggu nanti pengembangan kami selanjutnya. Tentu kami akan menyediakan layanan-layanan yang lebih banyak, dan tentu yang satu hal lagi yang perlu kita perhatikan bahwa dengan adanya JSS, dengan layanan digital ini banyak hal penyederhanaan proses layanan yang kita lakukan. Jadi tunggu saja nanti. Wah. Yang jelas kita tidak akan pernah berhenti untuk berinovasi, untuk mengembangkan layanan di JSS ini untuk masyarakat Kota Yogyakarta khususnya, dan tentu masyarakat luas yang memerlukan layanan di pemerintah Kota Yogyakarta. Mantap. Tunggu tanggal mainnya gitu ya Pak ya? Tunggu tanggal mainnya. Kita pasti ya dari tahun 2018 sampai sekarang baru tahun 2024 ini kita sudah mau masuk di versi 6. Artinya kita memang punya komitmen yang kuat pemerintah Kota Yogyakarta untuk kita bertransformasi digital bersama masyarakat gitu. Mantap, quotes-nya Pak Joko hari ini ya. Nah. Transformasi digital bersama masyarakat ya Pak ya? Ya, itu transformasi digital bersama masyarakat, karena memang kesuksesan transformasi digital ini tidak bisa dari pemerintahnya saja. Betul. Tetapi juga tentu masyarakat juga harus siap untuk menggunakan layanan secara digital. Jadi nanti harus terbangun ekosistem digital sehingga nanti kita punya budaya kerja baru, baik itu budaya yang melayani maupun yang dilayani dengan bekerja dan bertindak secara digital. Mantep banget nih percakapannya, apa ya nih? Daging banget Pak kalau anak zaman sekarang ya Pak ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Joko sudah membersamai kita ngobrol-ngobrol tentang JSS hari ini. Dan Sobat JK, terima kasih ya selalu stay tune bersama Sobat JK hari ini, bersama obrolan JK hari ini. Saya dan juga Pak Joko mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih pada Sobat JK sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe JK TV dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.